Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rabi Zaga Dwi Putra selaku moderator akan mengatur jalannya debat. Langsung saja, untuk putaran pertama saya persilahkan secara bergantian pada tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya tentang limbah sawit dan limbah batubara yang dikeluarkan dari limbah B3 oleh Presiden Republik Indonesia. Baik, silakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurbanisa dari tim afirmasi pembicara pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat bahwasanya saya setuju dengan dikeluarkannya limbah sawit dan batu bara dari kategori limbah berbahaya. Ya, langsung saja saya tekankan bahwasanya limbah B3 bisa dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku alumina silika pada industri semen. Untuk limbah batu bara sendiri bisa menghasilkan produk baru bila dicampur dengan bahan-bahan lain. Sebenarnya dikeluarkan limbah sawit dan batu bara ialah sebuah keputusan yang tepat, karena satu hal yang perlu kita ingatkan bahwasanya limbah ini membutuhkan biaya yang cukup banyak. Untuk pengolahannya, jika limbah tersebut masih dikategorikan limbah berbahaya atau B3. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosmalia Srihartini dari tim kontra pembicara pertama. Argumentasi yang cukup menarik yang telah disampaikan oleh tim pro, namun sebagai tim kontra saya tetap tidak setuju akan adanya pemberlakuan penghapusan limbah sawit dan limbah batubara dari kategori limbah berbahaya atau B3. Ketidaksetujuan kami didukung oleh beberapa argumen, yakni yang kami tahu selama ini juga ada PLTU batubara yang dimanfaatkan limbahnya. Hanya saja harus melalui tes terlebih dahulu seperti berapa kadar logam beratnya, apa ada radioaktifnya, dan lain sebagainya. Jika sudah dites dan sudah memenuhi syarat, baru bisa dimanfaatkan ke hal lain dengan pengawasan yang ketat tentunya. Tapi dengan keluarnya limbah sawit dan limbah batubara dari kategori B3 untuk PLTU sendiri, semua PLTU bisa menggunakannya, dan yang kita tahu ada beberapa PLTU yang menggunakan dengan kadar logam yang sangat berat dan kemungkinan besar bermerkuri yang sangat tinggi di faba tersebut. Anehnya, limbah ini tetap dimanfaatkan, berbeda dengan peraturan sebelumnya di mana abunya ini harus dites terlebih dahulu masih toksik atau tidak. Yang paling dikhawatirkan ialah pemanfaatan yang tidak terkontrol. Karena merasa sudah keluar dari kategori B3, jadi banyak orang yang memanfaatkan tanpa melalui tes. Yang sudah memiliki izin saja masih menyeleweng dalam pemanfaatannya. Apa dalam hal ini pemerintah akan mengeluarkan sanksi terhadap orang yang memanfaatkan limbah batubara ataupun sawit secara bebas dan tanpa melalui tes? Saya yakin kalaupun ada hukumannya tidak akan membuat efek jerak. Sekarang kita beralih pada limbah sawit. Sama seperti halnya limbah batubara, limbahnya memang bisa dimanfaatkan. Tapi apa kita siap dengan kemungkinan terburuk dari pemanfaatannya? Limbah sawit jika terkena langsung pada kulit akan menyebabkan gatal-gatal secara tiba-tiba. Ini untuk jangka pendek, dan untuk jangka panjangnya sendiri ada kanker, paru, dan lain sebagainya. Apa kesetujuan akan menjadi solusi? Mungkin iya untuk saat ini, tapi coba kita pikir ke depannya. Apa kita akan terus hidup dengan limbah sawit yang berbahaya dengan alasan limbah tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari kategori B3? Jawabannya tidak. Sekali lagi saya tekankan tidak. Saya Rosmalia, terima kasih. Baik, silakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Saya Nadia Putri dari tim afirmasi pembicara kedua. Di sini tugas saya akan memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama. Jenis limbah yang dikeluarkan adalah limbah abu batu bara, fly ash, bottom ash, atau faba. Faba dari kajian akademik itu bukan B3, malah bisa didaur ulang dan mempunyai nilai ekonomis. Ketimbang ditumpuk jadi hamparan yang akan menjadi Faba dari kajian akademik itu bukan B3, malah bisa didaur ulang dan mempunyai nilai ekonomis. Ketimbang ditumpuk jadi hamparan yang akan mencemari tanah dan timbul masalah baru.
Dari kalangan pengusaha pun menilai bahwa faba tidak berbahaya karena telah dimanfaatkan oleh negara lain sebagai bahan konstruksi bangunan, substitusi semen, dan bahan pembuatan jalan, serta dapat menghemat biaya pengolahan limbah. Dan sebenarnya faba sudah tidak masuk dalam limbah B3 di negara-negara maju, terutama di Eropa. Itu sudah tidak ada masalah lagi dengan limbah ini karena tidak termasuk limbah beracun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menilai bahwa faba tidak lagi berbahaya karena telah diolah menggunakan fasilitas dan teknologi baik, sehingga karbon yang ada di dalam limbah tersebut menjadi minimum. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi. Baik, perkenalkan nama saya Ricky Basya, pembicara kedua dari tim kontra. Dari daftar limbah berbahaya dan beracun B3 menjadi sorotan publik karena dinilai berpengaruh bagi lingkungan hidup. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Keluarnya batu bara dari limbah B3 akan menjadi tekanan tersendiri bagi menodai apa yang dipercayakan oleh limbah faba tersebut. Jadi memang butuh controlling yang sangat ketat. Bila dikeluarkannya batu bara dan limbah sawit akan menjadi kebebasan bagi para warga yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Misalnya ada pengusaha yang menawarkan hasil dari mengolah limbah batu bara dengan harga yang sangat murah, sekitar 50.000 sampai 150.000 per truk. Maka akan mudahnya warga tersebut membeli dengan alasan harga yang sangat minim. Tapi di sisi lain warga tersebut tidak memikirkan kesehatannya. Seperti halnya di desa Lakardawu Mojokerto, mereka mengidap penyakit kulit yang disebabkan oleh pasir yang dibuat oleh rumah. Saya Ricky Basya, terima kasih. Baik, silakan kepada tim afirmasi untuk menyampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Rafiq dari tim Pro, akan memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Batu bara yang dibakar itu menghasilkan produk sisa berupa material-material yang berterbangan dan terendapkan. Yang terbang itu disebut fly ash dan mengendap disebut bottom ash. Secara fisik, fly ash dan bottom ash terlihat seperti debu halus atau pasir halus, mirip seperti abu yang dikeluarkan gunung berapi. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim Ya, oposisi. terima kasih. Saya Neneng Gratis sebagai tim oposisi pembicara ketiga. Di sini tugas saya untuk menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Hal ini dapat berbahaya bagi pencemaran lingkungan. Dengan jangka panjang, pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan bersamaan dengan hasil uji coba bahwa limbah tersebut tidak berbahaya. Dari sisi kesehatan, abu batu bara dapat mengidap di paru-paru dan menyebabkan penyakit pneumoconiosis atau sakit pernapasan. Bahan-bahan berbahaya ini diantaranya limbah batu bara dan asbes dan abu vulkanis. Limbah abu hasil pembakaran batu bara dijadikan tanah urukan untuk membangun rumah. Dengan alasan harga yang murah, ketidaktahuan warga dimanfaatkan oleh pengusaha. Hingga akhirnya tanpa disadari ia telah membahayakan beberapa warga dengan munculnya penyakit kulit di daerah tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim netral. Ya, terima kasih. Saya Raflen Alvinanda sebagai tim netral pembicara pertama. Sebagai tim netral, saya mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada salahnya jika limbah sawit ataupun limbah batu bara dikeluarkan dari limbah berbahaya. Karena bisa dimanfaatkan ke hal lain, tapi harus diawasi dengan ketat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara kedua. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Rita Amalia sebagai tim netral pembicara kedua. Di sini tugas saya untuk lebih memperjelas atau memperinci apa yang dijelaskan oleh Raflian Alvinanda. Saya kira limbah batu bara dan sawit bisa dimanfaatkan, akan tetapi harus melalui tes dan diolah dengan pengawasan yang sangat ketat. Tapi bukan berarti bahwa semua limbah sawit dan batu bara bisa dimanfaatkan. Untuk penyakit kulit yang menimpa warga, semua itu tergantung pada kebiasaan warga yang hidup kurang bersih. Kita tidak bisa menyalahkan satu sisi kepada limbah sawit dan batu bara tersebut. Terima kasih. Ya baik, silakan kepada pembicara ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Handayani. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim netral.
sesuai mosi kali ini, yakni dampak pencemaran lingkungan dari limbah batu bara dan limbah sawit yang dikeluarkan dari limbah B3 oleh Presiden Republik Indonesia. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa limbah batu bara dan limbah sawit tidak begitu berbahaya jika pemanfaatannya sesuai. Malah bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi balik lagi pada pemanfaatan yang kurang sesuai seperti dijadikan bahan bangunan, padahal belum diuji kadar dari logam beratnya maupun radioaktifnya. Hal inilah yang akan memberatkan pada pundak masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada setiap tim yang sudah menyampaikan pendapatnya. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwasanya limbah sawit dan limbah batu bara bisa dikeluarkan dari kategori B3 atau limbah berbahaya. Hanya saja harus melalui tes terlebih dahulu. Baiklah, saya Revi Zagat Dwi Putra mengucapkan terima kasih. Sekian dan sampai jumpa.